Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Insani. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar apa sih itu MATLAB, bagaimana cara kerja Simulink, dan untuk apa MATLAB digunakan dalam dunia teknik. Nah, di akhir nanti kita akan mencoba untuk simulasikan Simulink sederhana. MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, merupakan bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi yang digunakan untuk analisis data, perhitungan, numerik, dan simulasi sistem. MATLAB ini nggak jauh-jauh dari angka. MATLAB ini bisa mensimulasi data menggunakan grafik, bisa juga digunakan untuk pemrograman, tapi menggunakan bahasa MATLAB. Misal, kita tuh menginput di MATLAB itu eh, A sama dengan misal angka 6. Lalu B sama dengan kayak 2. Nah, C sama dengan A plus B. Nah, berarti eh, nanti itu akan di outputnya itu C sama dengan 8. Nah, MATLAB itu juga bisa digunakan untuk sederhananya untuk kalkulator sederhana. Nah, tapi untuk sistem kompleksnya ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, fungsi MATLAB sendiri itu menghitung dan memproses data numerik, menganalisis data dan visualisasi data, membuat simulasi sistem dinamis, mengembangkan algoritma dan pemrograman teknik. Yang terakhir ada pengolahan sinyal, citra, dan sistem kontrol. Nah, di sini juga ada Simulink. Simulink itu mungkin bahasa sederhananya adalah fitur yang ada dalam MATLAB atau eh, apa bagian dari MATLAB yang digunakan untuk membuat dan menjalankan simulasi sistem secara visual. Nah, kalau di Simulink ini kita menggunakan blok-blok diagram seperti gambar di PPT. Nah, kita ini menyusun blok tersebut. Nah, blok-blok tersebut ini ada nama-namanya sendiri, ada fungsinya sendiri. Nah, itu disebut ibaratnya komponen atau library yang ada dalam MATLAB. Lalu Simulink akan menghitung dan menunjukkan hasilnya. Nah, sebelum dihitung, biasa di blok transfer function, itu kita menginput, misal kita mau mencari kecepatan motor DC, mengendalikan kecepatan motor DC, itu kita harus menginput dulu rumusnya di transfer function, baru di scope itu menampilkan apa grafiknya, apakah sudah sesuai dengan set point atau belum. Nah, untuk cara kerja Simulink, itu kita pertama pasti membuka library. Kita cari komponen apa saja atau blok diagram apa saja yang kita butuhkan untuk simulasi kita sendiri. Nah, kita tuh menarik nih blok-bloknya kayak penjumlahan, pengali, input ke dalam layar kerja. Layar kerja itu yang tadi yang backgroundnya putih. Blok-blok itu dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan alur sinyal atau data. Setelah itu, kita bisa simulasi untuk melihat bagaimana sistem bekerja dari waktu ke waktu. Untuk contoh penggunaannya, misalnya kita ingin melihat bagaimana mobil berhenti saat mengerem. Kita bisa membuat model rem mobil di Simulink, lalu melihat hasil seperti seberapa cepat mobil berhenti, lalu apa aja yang terjadi jika jalanan licin. Nah, di sini ada Laplace transformation dan transfer function. Laplace transformation adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi domain yang kompleks. Di sini sudah ada juga rumusnya. Fungsi utamanya itu pertama menyederhanakan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Lalu digunakan untuk analisis sistem dinamis, kontrol, rangkaian listrik, dan lain-lain. 3. Membantu menganalisis stabilitas dan respons sistem. Nah, di sini ada transfer function, fungsi alih. Nggak kelihatan ya. Nah, di sini
Apa fungsi alih adalah perbandingan antara output dan input suatu sistem dalam domain Laplace dengan kondisi awal dianggap 0. Ini juga ada rumusnya. Ini ada pol, akar penyebut, dan zero, akar pembilang. Pol itu menentukan stabilitas sistem, sedangkan zero mempengaruhi bentuk respon. Nah, hubungannya Laplace dan transfer function itu apa sih? Nah, hubungannya transformasi Laplace itu digunakan untuk memindahkan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Dari persamaan di S-domain inilah diperoleh transfer function. Jadi, transfer function merupakan hasil penerapan transformasi Laplace pada model matematis suatu sistem. Nah, contoh praktisnya ini yang di sebelah kiri, yang tadinya rumit banget. Jadi, kita bisa masukkan rumusnya di transfer function block seperti ini. Lalu, aplikasi dalam teknik itu apa? Kayak misal di sistem kontrol itu digunakan di perancangan PID, stabilitas sistem, dan respon dinamis. Kalau di rangkaian listrik, itu analisis RLC, filter, dan lain-lain. Di mekanik, itu ada getaran, sistem massa, pegas, redam. Di pemrosesan sinyal, itu ada filter digital analog. Nah, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem itu proses membuat gambar matematis dari dunia nyata agar mudah dianalisis dan dikontrol. Pada sistem mekanik, itu contohnya ada pegas, massa, dan peredam. Menjelaskan hubungan gaya dengan gerakan menggunakan hukum Newton. Sistem elektrik itu ada contohnya resistor, induktor, kapasitor. Arus dan tegangan dijelaskan dengan hukum Ohm dan Kirchhoff, mirip aliran air dalam pipa. Di sistem hidrolik, contohnya pompa dan silinder hidrolik, alat berat seperti lift. Fungsinya menghubungkan tekanan, aliran fluida, dan gaya mekanis. Kesamaannya, sistem bisa dijelaskan dengan persamaan diferensial. Ada analogi di mana massa itu adalah induktor, gas sama dengan kapasitor, dan peredam sama dengan resistor. Nah, di sini manfaatnya mempermudah perancangan kontrol seperti mobil, mesin, dan robot. Bisa diuji juga lewat simulasi sebelum dipakai nyata, kayak apakah ini alatnya berhasil ataukah apakah aman. Jadi bisa lebih aman dan lebih efisien. Nah, di sini sistem kontrol suatu sistem perangkat yang mengatur perintah dan mengarahkan perilaku sistem lain. Ia bekerja berdasarkan prinsip siklus input, proses, output. Karena output dikendalikan oleh input yang bervariasi. Komponen sistem kontrol itu ini ya jelas ada sensor, pengontrol, dan aktuator. Lalu untuk klasifikasinya, klasifikasi sistem kontrol itu ada sinyal berkelanjutan, sinyal kontrol kontinu terhadap waktu. Ada sinyal diskrit, sinyal yang nilainya hanya terdefinisi pada titik-titik waktu tertentu. Lalu ada klasifikasi berdasarkan jumlah input-output, ada SISO dan MIMO. SISO itu input tunggal, output tunggal, yang terdiri dari satu input dan satu output. Kalau MIMO berarti multiple. Nah, berdasarkan umpan membalik, sistem kendali itu ada dua. Sistem kendali loop terbuka, open loop, dan closed loop. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada loop terbuka, open loop, menggambarkan aliran sinyal yang hanya bergerak satu arah alias dia tuh nggak ada feedback dari outputnya tanpa adanya umpan balik. Artinya sistem ini tidak memiliki informasi tentang apakah hasil yang diinginkan itu sudah tercapai atau sudah sesuai set point atau belum. Nah, komponen dasar ini ada pengontrol, aktuator, proses, dan output. Nah, kalau misalkan loop tertutup, itu jelas lebih kompleks dan lebih akurat ya. Karena kita tuh mendapatkan feedback dari sensornya apakah alat tersebut itu sudah sesuai set point atau belum. Di sini jelas ya, udah ada blok input, lalu controller, lalu ke sistem, ke output, dan output memberikan
feedback ke sensor, sensor memberikan feedback ke set point. Nah, contoh misal sistem loop tertutup itu seperti setrika, AC, dan lain-lain. Nah, ini kelebihan dan kekurangan sistem kendali. Kurangannya, perancangan biasanya lebih mahal, memerlukan pemeliharaan rutin, dan pembaruan untuk fungsinya. Sangat bergantung pada listrik, sangat sensitif pada kendala lingkungan seperti cahaya, suhu, tekanan. Keuntungannya, itu responnya cepat, lalu dapat mengurangi aktivitas manusia, dapat mengurangi massa manusia. Sistem kontrol dapat beradaptasi dalam kondisi apapun, dalam persyaratan apapun, dan dapat dikendalikan dan dipantau dalam jarak jauh. Nah, ini untuk penggunaan Simulink-nya, pertama-tama kita buka MATLAB-nya dulu. Nah, di sini kan nggak langsung ke Simulink kan. Nah, ini kita tinggal klik aja di sini, Start Simulink. Terus kita klik yang Blink Model. Lalu, untuk cara buatnya, di sini ada library browser, di mana di sini tuh ada kayak komponen. Kalau di Proteus itu dia seperti komponen kayak resistor, cuman bedanya di sini bentuknya itu diagram blok. Nah, di sini kita menggunakan biasanya di math operation. Nah, tapi untuk cara yang lebih efektifnya lagi, ini klik kiri 2 kali, langsung search. Nah, ini kita bisa langsung input si blok-blok yang kita mau pasang. Di sini pertama ada step. Step tuh biasanya buat input ya. Ini step namanya. Ini contoh rangkaian sederhana sekali dari Simulink. Nah, terus di sini ada transfer function. Lalu kita gunakan konstan di sini. Lalu kita gunakan F. Nah, ini di sini display itu kayak LCD. Jadi menampilkan hasil akhir numerik pada Simulink. Lalu di sini ada scope. Nah, scope ini gunanya untuk menampilkan grafik atau gelombang dari hasil diagram blok yang nanti akan kita buat. Ini langsung aja kita sambunginnya ini gampang ya. Waduh, salah. Kita Ctrl Z dulu. Nah, gini sampai ada yang biru-biru. Ke sini yang konstan ini. Salah lagi, guys. Kita klik sampai muncul yang biru. Ke scope. Nah, yang ini ke sini. Nah. Oke. Nah, di sini coba kita ingin mengganti harga parameter set point-nya itu yaitu 80. Berarti isi value dengan harga 80. Nah, isi value ini di bagian step atau di bagian input kayak misal kita mau final value-nya berapa nih. Kita langsung input aja 80 di final value. Oke, begitu juga dengan konstan di sini kita input misal di sini minus 10. Nah, di sini kita ambil contoh misal ini tuh pemanas. Jadi pemanas ini yang akan memanaskan suhu sampai 80 derajat. Nah, tapi ada gangguan. Gangguan ini di sini konstan ya. Konstan gangguannya minus 10. Dari input kita tadi yang kita punya itu 80 set point-nya. Lalu coba kita run dulu. Nah, di sini display 69,99 yang mendekati 70 lah ya. Karena kan tadi set point-nya 80, sedangkan konstannya itu minus 10. Gangguannya minus 10. Berarti hasil akhir outputnya tuh
sekisar 70. Nah, di sini kalau mau lihat hasil dari gelombangnya bisa klik 2 kali scope. Nah, di sini diperhatikan di sini. Jadi sistem nggak mampu mempertahankan set point ya, nggak mampu mempertahankan suhu tetap 80 derajat karena ada gangguan sekitar minus 10 derajat. Jadi ada error sebesar 10 derajat. Gitu kira-kira. Sekian materi tentang MATLAB dan penggunaan cara simulink yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.